Shalom saudara sekalian, senang sekali saya bisa melayani Anda pada kesempatan ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Keajaiban Kematian dan Kebangkitan Kristus. Minggu ini kita merayakan Hari Jumat Agung dan Paskah. Ini adalah perayaan yang sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan kita. Yesus mati pada hari Jumat tanggal 14 Nisan Yahudi. Waktunya tepat sekali pada saat Paskah Yahudi atau Pesah, di mana domba disembelih. Dan ini merupakan gambaran dari Yesus, anak domba Allah yang dikorbankan untuk membebaskan manusia dari segala dosanya. Kemudian Yesus bangkit pada hari Minggu Paskah, tanggal 16 Nisan Yahudi. Itu juga bertepatan dengan hari raya Bikurim atau panen pertama Yahudi. Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Artinya yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Dan ini juga adalah petunjuk bahwa kita yang percaya kepada Yesus juga akan dibangkitkan pada hari kedatangan Kristus untuk kali kedua. Mungkin saudara berpikir, tapi bukankah ada orang lain yang sudah dibangkitkan lebih awal daripada Yesus? Misalnya Lazarus. Benar, tetapi ada bedanya. Lazarus mati, bangkit, kemudian mati lagi. Sedangkan Yesus mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Bisa tembus tembok, bisa pindah cepat, bisa naik ke sorga. Dan yang pertama kali memiliki tubuh kemuliaan atau kebangkitan ini adalah Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita harus paham bahwa orang Yahudi memperingati hari Paskah tentu bukan memperingati kebangkitan Kristus, tetapi Pesah mereka adalah hari peringatan keluarnya Israel dari tanah perbudakan Mesir, di mana Allah menghajar Mesir dan Firaun dengan 10 tulah, mulai dari air menjadi darah sampai anak sulung orang Mesir mati. Nah, pada hari itu malaikat maut akan membunuh setiap anak sulung, kecuali mereka yang pertama menyembelih domba, dan darah domba itu disapukan pada ambang pintu rumah mereka. Dalam Keluaran 12 hal ini dicatat. Maka akan Pesah dilewati. Yang kedua, semua orang Yahudi harus tinggal di dalam rumah, tidak boleh keluar. Apakah ada anak sulung orang Yahudi yang agak bandel, agak nakal? Tentu ada, tapi selama mereka tinggal di dalam, mereka tetap selamat. Begitu juga kalau kita tinggal di dalam Kristus yang telah menyucikan kita dengan darahnya. Ada darah Yesus di ambang pintu hati kita. Maka kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerahnya. Dan yang ketiga, pada hari itu mereka tidak boleh makan roti yang beragi. Mereka harus makannya roti yang tidak beragi, yang melambangkan kehidupan tanpa dosa. Yesus itu disebut roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Dia tidak memiliki dosa. Jadi kita yang telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui pertumpahan darahnya harus meninggalkan dosa. Apalagi kita yang tinggal di dalam Dia, kita harus makin mirip seperti Kristus. 1 Korintus 5 ayat 8 berkata, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, sekarang kita akan belajar untuk apa Yesus mati di kayu salib. Ada makna yang sangat berharga dari kematiannya. Yang pertama, Yesus mati untuk menggantikan kita. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 21 menunjukkan Yesus mati di tempat kita. Menjadi pengganti bagi kita orang berdosa. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus disalib bukan karena dosanya, tetapi karena dia menggantikan kita orang berdosa. Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus mau menanggung hukuman itu agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Dia telah menebus kita. Menebus artinya membeli dari pasar budak dengan membayar lunas harganya.
Dan menurut 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, kita dibeli bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus seperti anak domba Allah yang tanpa cacat celah. Saudara, Allah itu kudus dan adil. Dia tidak bisa membiarkan dosa tanpa hukuman. Tapi kemudian Yesus mati sebagai korban pendamaian yang memuaskan hati Allah, sehingga murka Allah kepada manusia surut karena Yesus telah menjadi korban pengganti bagi orang yang berdosa. Yang kedua, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk menghapus dosa dunia. Yesus mati untuk menghapus kesalahan kita yang telah kita perbuat. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, dosa memisahkan manusia dari Allah dan hanya melalui darah Kristus ada pengampunan. Ini membuka jalan pendamaian kepada Allah. Sehingga manusia dan Allah yang semula berseteru melalui pengorbanan di salib Kristus. Kristus menjadi pengantara antara langit dan bumi sehingga manusia dan Allah berdamai. Yang ketiga, mengapa Yesus mati? Untuk menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan. Tahukah saudara bahwa kasih Allah yang terbesar dinyatakan dengan kematian Kristus di kayu salib? Karena Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukti kasih Allah yang terbesar bukan Dia memberikan harta yang banyak, rumah yang besar, mobil yang bagus kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya apa? Harta, rumah, mobil? Bukan. Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita selamat bukan karena kita layak, tetapi karena kasih Allah yang sempurna yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Perjanjian Lama sudah menubuatkan tentang Mesias yang menderita dan mati untuk menyelamatkan manusia. Rencana Allah ini kemudian digenapkan secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus yang taat dan rela mati di kayu salib juga seharusnya menjadi contoh bagi kita agar kita punya ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Itulah teladan agung kita. Yang keempat, untuk apa Yesus mati di salib? Untuk mengalahkan kuasa iblis. Di kayu salib Yesus mengalahkan kuasa setan yang memperbudak manusia dalam dosa dan membuat manusia mati di dalam dosa tersebut. Ibrani 2 ayat 14 berkata, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, orang yang percaya kepada Yesus walaupun dia mati, dia akan dibangkitkan kembali dan memiliki hidup kekal selama-lamanya. Iblis tidak bisa membawa manusia ke neraka ketika orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Dia akan dihidupkan. Sekarang ada pertanyaan, apakah Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian? Karena ada beragam teori yang menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus. Saya sebut beberapa di antaranya. Yang pertama, teori Yesus pingsan. Teori ini mengatakan bahwa sebetulnya waktu disalib, Yesus itu tidak benar-benar mati. Dia cuma kelelahan dan kehilangan banyak darah. Lalu dia pingsan, dikuburkan. Setelah dia sadar, dia melarikan diri dari kuburnya. Tapi jelas ini mustahil. Karena apa? Penyiksaan dan penyaliban Romawi itu sangat brutal. Seorang yang disalib dipastikan mati. Serdadu Romawi juga sudah memastikan kematian Yesus dengan menusukkan tombak ke dalam lambungnya sehingga keluarlah air dan darah. Jika Yesus hanya pingsan, mustahil dia bisa menggulingkan batu besar dan mengalahkan para penjaga Roma lalu pergi melarikan diri. Yang kedua, teori murid berhalusinasi. Mereka bilang bahwa yang murid karena begitu mengharapkan kebangkitan Kristus berhalusinasi. Padahal Yesus tidak bangkit. Ini jelas salah. Karena Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang murid sekaligus. Kalau orang berhalusinasi ya mungkin 1-2 orang. Tapi kalau 500 kan mana mungkin. Karena halusinasi biasanya bersifat individu bukan massal. Lagi pula para murid tidak mengharapkan kebangkitan.
Jadi mereka tidak mungkin berhalusinasi tentang sesuatu yang tidak mereka harapkan. Lagi pula setelah kebangkitannya, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya dan menunjukkan bekas lukanya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Jadi peristiwa ini bukan halusinasi. Yang ketiga, teori mayat Yesus dicuri para murid. Jadi murid-murid mencuri mayat Yesus, begitu saudara. Jelas ini tidak mungkin karena kubur Yesus kan dijaga tentara Romawi. Mana berani para murid tanpa persenjataan melawan mereka. Kalau mereka tahu kebangkitan itu hanyalah hoax, kabar bohong. Siapa orang mau mati demi berita bohong, saudara? Yang keempat, teori murid salah masuk kubur. Oh, mereka bilang kubur kosong, Yesus bangkit, padahal salah masuk, saudara. Tapi ini jelas tidak mungkin karena Maria Magdalena dan beberapa murid yang lain tahu persis lokasi kubur Yesus karena mereka melihat sendiri di mana Yesus dikuburkan. Itu dicatat dalam kitab Injil. Jika mereka salah masuk kubur, setidaknya Yusuf Arimatea, pemilik kubur yang dipinjamkan kepada Yesus, itu bisa menunjukkan kuburan yang benar di mana. Salah, bukan di situ. Kuburan yang saya pinjemin ini. Juga otoritas Yahudi atau Romawi bisa melakukan hal itu dan menunjukkan mayat Yesus kepada para murid. Lagi pula para murid yang datang ke kubur kan menemukan kain kafan yang dipakai Yesus beberapa hari sebelumnya pada waktu dia dikuburkan. Yang kelima, teori mayat Yesus dipindahkan oleh orang Romawi. Ini juga tidak mungkin karena mereka, kalaupun mereka yang memindahkan, tinggal tunjukin aja mayat Yesus untuk membantah kabar kebangkitan Yesus. Sebaliknya mereka justru menempatkan penjaga di kubur untuk mencegah para murid yang mencuri mayat. Reaksi otoritas Yahudi justru menyebarkan rumor bahwa murid-murid yang mencuri tubuh Yesus, bukan mereka yang memindahkan ke tempat yang lain. Yang keenam adalah teori penggantian. Ini mulai muncul abad yang ke-7 ketika Islam mulai muncul. Menurut teori ini bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Saudara, sanggahan kita adalah semua catatan sejarah awal menyatakan bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Yohanes 19 ayat 25-27 menunjukkan bahwa Maria, ibu Yesus dan beberapa murid lain melihat langsung penyaliban. Dan mereka tidak mungkin salah mengenali Yesus yang disalibkan itu. Jika Yesus tidak mati dan bangkit, bagaimana para murid yang sebelumnya takut menjadi pemberita Injil yang berani mati untuk iman mereka? Lagi pula Yesus sudah bicara tentang kematiannya jauh sebelumnya demi keselamatan manusia. Masa pada waktu eksekusinya dia diganti oleh stuntman, peran pengganti? Saudara-saudara, jelas ini tidak mungkin. Lagi pula kan penulis Injil itu semuanya mencatat tentang kematian Yesus. Dan mereka ini adalah saksi mata yang hidup sejaman dengan Yesus. Atau setidaknya penulis ini mendengarkan dari sumber para murid Yesus yang adalah saksi mata. Masa kita lebih percaya kepada orang yang memberitakan bahwa Yesus diganti, yang hidup 7 abad setelahnya, 700 tahun kemudian, kan saksi mata. Lebih kita bisa pegang kesaksiannya. Nah, berikutnya saudara-saudara, ada tuduhan pula yang mengatakan bahwa Kristus itu hanya tokoh legenda yang tidak benar-benar ada, hanya karangan saja. Seperti misalnya kalau di Jawa Barat, tokoh si Sangkuriang itu kan cerita dongeng. Atau cerita dari Timur Tengah, Abu Nawas, itu kan cuma legenda. Nah saudara, Yesus itu adalah benar-benar tokoh sejarah yang keberadaannya tidak hanya dicatat di Alkitab saja, tapi juga dalam berbagai sumber sejarah kuno lainnya. Saya akan sebutkan beberapa penulis non-Kristen di abad pertama Masehi yang menyinggung tentang eksistensi daripada Yesus Kristus. Yang pertama adalah Flavius Josephus, tahun 37 sampai 100 Masehi. Dia adalah sejarawan Yahudi yang terkenal. Dalam karyanya Antiquities of the Jews atau sejarah bangsa Yahudi tertulis, pada waktu itu muncul Yesus seorang yang bijaksana. Ia melakukan perbuatan-perbuatan menakjubkan dan mengajar banyak orang. Pilatus menghukumnya mati disalib, tetapi pengikutnya tetap setia dan masih ada hingga sekarang. Di bagian lain Josephus juga menulis, Ananus mengumpulkan Sanhedrin para hakim
dan membawa ke hadapan mereka Yakobus saudara Yesus yang disebut Kristus, serta beberapa orang lain, dan setelah menuduh mereka melanggar hukum, ia menyerahkan mereka untuk dirajam. Penulis kedua adalah Cornelius Tacitus. Tahun 56 sampai 120 Masehi dia hidup. Tacitus adalah sejarawan Romawi yang menulis tentang kekristenan dalam karyanya Annales. Dalam kitab ke-15 dia mencatat bagaimana Kaisar Nero menyalahkan orang Kristen atas kebakaran besar di Roma tahun 64 Masehi. Begini tulisannya, untuk menghapus laporan itu Nero menyalahkan dan menghukum dengan siksaan yang paling kejam terhadap orang-orang yang disebut Kristen, yang dibenci karena kebejatan mereka. Kristus, dari siapa nama itu berasal, menderita hukuman mati selama pemerintahan Tiberius oleh tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Dan tahayul yang paling berbahaya itu, yang untuk sementara tertindas, kembali muncul. Tidak hanya di Yudea, tempat pertama kali muncul kejahatan itu, tetapi bahkan di Roma. Nah, pernyataan Tacitus ini, walaupun dia anti-Kristen, mengonfirmasikan bahwa Kristus itu adalah benar-benar tokoh sejarah yang nyata, yang dieksekusi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pengikut Kristus telah berkembang pesat bahkan sampai ke Roma, meskipun mengalami penganiayaan. Tokoh ketiga yang saya mau bahas adalah Suetonius. Dia hidup tahun 69 sampai 122 Masehi. Dia juga sejarawan Romawi yang menulis tentang pemerintahan kaisar-kaisar Romawi. Dalam bukunya De Vita Caesarum, Kehidupan Para Kaisar, dia menulis tentang Kaisar Claudius yang memerintah tahun 41 sampai 54 Masehi. Begini tulisannya, karena orang-orang Yahudi yang terus-menerus menghasut kerusuhan atas dorongan Kristus, ia mengusir mereka dari Roma. Nah, banyak ahli percaya bahwa Kristus yang dituliskan oleh orang ini adalah cara Suetonius menyebutkan Kristus. Ia menunjukkan bahwa pada pertengahan abad pertama ajaran Yesus telah menyebabkan perpecahan di antara komunitas Yahudi di Roma yang memicu tindakan Claudius untuk mengusir mereka. Tokoh yang terakhir saya mau sebutkan adalah Plinius Muda. Tahun 61 sampai 113 Masehi dia hidup. Dia adalah gubernur Romawi di Bitinia atau Turki pada zaman sekarang. Dia menulis surat kepada Kaisar Trajan sekitar tahun 112 Masehi. Dalam suratnya, yaitu Epistulae X96, ia meminta petunjuk tentang cara menangani orang Kristen. Tertulis demikian, mereka biasa berkumpul pada hari tertentu sebelum fajar dan menyanyikan pujian kepada Kristus sebagai kepada seorang dewa, serta bersumpah untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, surat ini membuktikan bahwa pada awal abad kedua orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan dan hidup dalam komunitas yang kuat meskipun dianiaya oleh pemerintah Roma. Saudara-saudara, dari catatan-catatan yang di luar Alkitab, sejarawan Yahudi, sejarawan Roma, yang semuanya itu bukan orang Kristen, gak percaya kepada Yesus. Kita bisa lihat bahwa Yesus itu adalah tokoh sejarah yang pernah benar-benar lahir, mati, dan bangkit. Nah, sekarang pertanyaan yang kadang muncul adalah, apakah Yesus mati pada hari Jumat dan bangkit pada Minggu pagi? Pertanyaan ini muncul karena dalam Matius 12 ayat 40 Yesus pernah berkata, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, pertanyaannya, bukankah dari Jumat sore waktu Yesus meninggal hingga Minggu pagi waktu Yesus bangkit, itu kan kurang dari 72 jam, bukan 3 hari 3 malam. Bagaimana istilah 3 hari 3 malam ini dipahami dalam konteks Yahudi? Saudara, kita perlu tahu bahwa dalam pemahaman orang Yahudi pada zaman itu, bagian dari 1 hari dihitung sebagai 1 hari penuh. Contohnya kalau saudara baca Ester 4 ayat 16, ketika orang Yahudi mau dibantai, Ester menyerukan,
doa puasa, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Tapi pada Ester 5 ayat 1 dikatakan pada hari ketiga Ester menghadap raja. Nah kalau 3 hari 3 malam kan berarti pada hari keempat dia baru menghadap raja. Ini kenapa dikatakan pada hari ketiga? Karena di dalam budaya Yahudi pada waktu itu, sebagian hari itu bisa berbicara tentang seluruh hari secara full. Jadi Yesus matinya hari Jumat sore sekitar jam 3. Dan dia dikubur sebelum matahari terbenam jam 6 sore. Ini adalah hari pertama. Karena orang Yahudi menghitung satu hari itu bukan dari jam 12 malam atau dari jam 6 pagi, tapi dari jam 6 sore. Jadi Jumat jam 3 sampai jam 6 sore, cuma 3 jam. Lalu Sabtunya masuk hari Sabat, saudara. Yesus sepanjang Sabat tetap dikubur. Dari jam 6 sore hari Jumat sampai hari Sabtu jam 6 sore juga. Lalu Minggu dini hari dia bangkit dari jam 6 sore di hari Sabat, Sabtu sampai Minggu pagi, entah jam 4 atau 5 atau 6 pagi, dia kemudian bangkit. Jadi walaupun tidak sampai 72 jam penuh dalam budaya Yahudi itu tetap dianggap sebagai 3 hari atau 3 hari 3 malam. Saya harap saudara bisa memahami penjelasan ini. Nah sekarang saya mau jelaskan untuk apa Yesus bangkit pada hari Minggu Paskah. Yang pertama untuk mengalahkan maut. Yesus bangkit membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dia. Semua pemimpin agama mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati bangkit. Karena dia adalah Tuhan, penguasa alam semesta. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55 dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa kita pun akan dibangkitkan pada waktu dia datang untuk kali kedua. Karena Filipi 3 ayat 20-21 mengatakan bahwa tubuh kita kelak yang fana ini akan diubah menjadi serupa dengan tubuh kemuliaan Kristus. Artinya kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah tetapi juga janji bagi semua orang percaya bahwa kita juga akan bangkit dengan tubuh yang sempurna dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa Yesus bangkit? Untuk menyatakan keilahiannya. Kebangkitan membuktikan bahwa Yesus bukan cuma manusia biasa. Tapi dia sungguh-sungguh anak Allah. Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan dia telah dibunuh atau mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Karena Yesus itu punya 2 sifat. Sifat insani dan sifat ilahi. Yesus manusia sejati, bisa capek, bisa lapar, bisa tidur, bisa mati. Tapi Yesus juga 100% adalah Allah sejati. Dan Allah kan tidak mungkin mati. Maka supaya Allah itu bisa menolong manusia berdosa dengan cara mati menanggung dosa manusia, dia datang ke dunia mengenakan atau menambah sifat kemanusiaan. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia mati. Tapi kemudian dia bangkit karena dia adalah roh kehidupan. Yang ketiga, untuk apa Yesus bangkit? Untuk membenarkan kita. Yesus dibangkitkan agar kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Karena Yesus kan sudah mengganti posisi kita. Dan dia telah menanggung hukuman kita. Sehingga kita tidak bisa dituduh lagi. Karena kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Roma 4 ayat 25 dikatakan yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi tanpa kebangkitan tidak ada harapan keselamatan yang sejati. Yang keempat, untuk apa Yesus bangkit? Untuk memberikan hidup kekal. Karena Kristus hidup, kita juga memiliki pengharapan kekal. Karena dalam Yohanes 11 ayat 25-26, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya. Kebangkitan Kristus menjamin bahwa iman kita bukanlah iman yang sia-sia. Nah setelah Yesus bangkit, dia mengutus Roh Kudusnya menjadi imam besar dan pengantara kita di sorga. Dia mendirikan gerejanya
Dan dia menjamin bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi apa implikasi kebangkitan Kristus bagi kita sekarang? Dia memberikan harapan pasti dalam menghadapi kematian dan penderitaan. Bahwa di balik kehidupan ini ada kehidupan abadi di sorga. Berikutnya itu akan memotivasi kita untuk hidup kudus. Sebagai wujud syukur karena kita telah dipanggil untuk kehidupan yang kekal. Kita kan mestinya mati masuk neraka. Sekarang kita diselamatkan. Kita harus hidup suci sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan. Berikutnya itu juga mendorong kita untuk memberitakan Injil. Karena kebangkitan Yesus adalah berita keselamatan bagi dunia. Saudara jangan hanya merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ayo jadi saksi kebangkitannya. Beritakan tentang Yesus. Baik, saya mau mengakhiri dengan sebuah kisah yang menarik. Kisah dari seorang prajurit Roma yang menikam Yesus di kayu salib. Peristiwa ini memang tidak secara eksplisit ditulis dalam Alkitab, tetapi dalam apokrifa dan tradisi gereja peristiwa ini dicatat. Nama orang ini adalah Longinus. Dia adalah perwira Romawi, centurion, yang bertugas dalam eksekusi Yesus di Golgota. Dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-34 tertulis, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, mengapa Longinus, perwira yang menikam Yesus pada lambungnya itu bisa percaya? Rupanya ada keajaiban di Golgota pada waktu itu. Matius 27 ayat 54 menyebutkan bahwa pada waktu Yesus disalib, kegelapan meliputi daerah itu, terjadi gempa bumi, batu-batu terbelah. Para prajurit yang menyaksikan peristiwa itu ketakutan dan kepala pasukan centurion berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Mujizat yang dialaminya secara pribadi juga membuat dia bertobat. Longinus tampaknya memiliki masalah penglihatan yang kabur, bahkan hampir buta. Jadi pada saat dia menikam sisi Yesus dengan tombaknya, darah dan air dari luka Yesus terciprat ke wajahnya. Dan secara ajaib itu menyembuhkan matanya. Kejadian ini dianggap sebagai tanda ilahi yang membuat dia percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa dia benar-benar adalah anak Allah. Nah, menurut tradisi gereja, Longinus bertobat, meninggalkan tugasnya sebagai prajurit Romawi dan akhirnya dibaptiskan. Setelah menjadi Kristen, ia mengubah nama asalnya, kita nggak tahu siapa, tapi nama yang kemudian dikenal adalah Longinus, yang dari kata Yunani tombak atau lancip, sebagai pengingat perannya dalam kisah Yesus. Beberapa sumber menyatakan bahwa Longinus kemudian pergi ke Kapadokia, atau Turki pada masa kini untuk menginjili dan menjalani kehidupan sebagai pertapa Kristen. Kemudian hari Kaisar Romawi mengetahui bahwa Longinus telah meninggalkan tugas militernya dan menyebarkan ajaran Kristen. Ia diperintahkan untuk ditangkap dan dieksekusi oleh prajuritnya. Tetapi Longinus tetap teguh dalam imannya dan menolak untuk meninggalkan Kristus. Ia akhirnya dipenggal sebagai seorang martir yang setia sampai akhir. Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik menghormatinya sebagai seorang santo. Saudara-saudara, dari kisah ini saya mau tekankan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus membawa keajaiban dalam kehidupan seseorang. Mengubah hati yang keras, hati yang tidak percaya menjadi hati yang lembut dan akhirnya beriman kepada Yesus untuk mengalami keselamatan. Pada saat kita memperingati Jumat Agung dan juga Paskah, saya berdoa keajaiban Tuhan mengubah hidupmu. Hidup yang dalam dosa, hidup yang dalam ikatan kuasa iblis dilepaskan oleh Tuhan. Dan biarlah engkau yang mungkin semula sebagai orang yang acuh tak acuh terhadap Yesus, atau bahkan menentang Yesus, engkau kemudian bertobat, berkobar-kobar, menjadi saksi Yesus. Sehingga pada waktu Yesus datang, kita akan berjumpa dengan dia. Dan Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Saudara, undanglah Yesus masuk dalam hatimu. Dan kalau saudara sudah melakukannya, layani dia dengan sungguh-sungguh. Cintai dia dengan segenap hati. Karena Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita semuanya. Selamat hari Jumat Agung, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bisa mencerna kebenaran-kebenaran yang mendalam dari Alkitab. Dan kami dirubah oleh kuasa Yesus yang ajaib menjadi anak-anak Tuhan yang cinta mati-matian kepada Yesus. Berkat atas kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.